Selamat pagi, Bu Erna. Selamat pagi, Pak. Sehat? Sehat. Baik, Bu Erna. Jadi sesuai jadwal yang sudah kita kesepakati, bahwa pada hari ini kita masuk di kelas berapa? Kelas 8. Kelas 8. Baik. Oh, sudah disiapkan modul ajarnya, Bu Erna? Sudah, Pak. Ayo, coba Bu Erna saya lihat. Oh ya, yang ini ya? Ya. Yang ini, Pak. Oh, yang ini. Baik. Nah, kalau boleh tahu Bu Erna, dari modul ini tujuan yang ingin dicapai pembelajaran kita hari ini 2 jam ini apa, Bu Erna? Yang pertama itu peserta didik bisa membedakan pertidaksamaan dan ketidaksamaan linear satu variabel. Kemudian setelah itu mereka bisa menjelaskan pengertian dari pertidaksamaan linear satu variabel dengan benar. Terus yang ketiga, menentukan penyelesaian dari pertidaksamaan linear satu variabel dengan tepat. Membedakan pertidaksamaan dengan ketidaksamaan linear. Itu yang pertama. Iya. Kemudian yang kedua, menjelaskan pengertian. Jadi siswa ini nanti mampu menjelaskan pengertiannya. Tentu disertai contoh ya. Disertai contoh. Disertai contoh. Dan tujuan yang ketiga, tingkatannya menyelesaikan, Menentukan selesaian dari pertidaksamaan itu. menentukan pertidaksamaan. Baik. Kemudian dari 3 tujuan pembelajaran ini, tujuan yang paling dipentingkan nanti yang mananya? Nomor 2 dan 3. Nomor 3 sih. Nomor 3 ya. Kalau dia sudah bisa menentukan penyelesaiannya, artinya dia sudah paham itu apa penjelasan dari pertidaksamaan linear satu variabel. Iya. Tujuan akhirnya nanti bisa menyelesaikan gitu, menyelesaikan masalah yang berhubungan dengan pertidaksamaan. Karena kalau dia belum paham konsep pertidaksamaan, otomatis tidak bisa menyelesaikan masalah gitu. Paham konsep pertidaksamaan juga belum tentu bisa menyelesaikan masalah gitu. Iya. Jadi kalau sudah bisa menyelesaikan masalah, artinya konsep sudah paham. Konsep. Jadi nampak langkah-langkahnya ini nampaknya. Nah, bagaimana Bu Erna kira-kira mengukurnya nanti keberhasilan ini? Mengukurnya yang pertama itu otomatis dari asesmen formatifnya ya, dari observasi dilihat dari keaktifan siswa menjawab pertanyaan selama diskusi. Kemudian nanti dari hasil pekerjaannya diskusi kelompok, nanti kan kita bisa lihat ini sudah paskah jawaban seperti tujuan pembelajaran yang kita tentukan apa belum gitu. Kemudian nanti ada asesmen sumatifnya gitu, tugas individu yang akan mungkin saja anak ini pas kerja kelompok dia memahami agak terbantu gitu, tapi nanti akan kita tes lagi secara tugas individu di akhir. Jadi kalau saya simpulkan, Ibu menggunakan 3 asesmen nih. 2. Enggak, pengelompokan tadi kan tentu sudah di asesmen awal. Iya, ini kan lanjutan, materi lanjutan. Oh, materi Pak. lanjutan. Karena ini sudah pertemuan yang keempat untuk ini. Oh iya benar, pertemuan. Karena dia dari persamaan dan pertidaksamaan itu satu paket gitu. Jadi asesmen formatifnya ada, asesmen sumatifnya nanti ada. Baik, kira-kira ada apa? Optimis tidak akan berhasil ini? Optimis sih. Optimis. Kalau kita andaikan dari skala 1 sampai 10, keoptimisan Ibu di angka berapa? Sekitar 78% udah di atas. Kan 1, 2, 3 sampai 10. 7 sampai 8 lah, Pak. 7 sampai 8. Nah, 7 sampai 8. Baik Bu Erna, untuk pra-observasi ini perangkatnya juga sudah lengkap, LKPD-nya juga sudah ya? Sudah. Ini LKPD, ada kelompok, ada individu nanti. Individunya nanti lain. Ini yang untuk kelompok saja ini. Oh, ini untuk kelompok aktivitas saja. kelompok. Baik, LKPD-nya sudah, modulnya sudah lengkap, rubrik penilaiannya juga sudah ada. Baik, sudah diceritakan tadi. Nah, sekarang kita mulai, udah siap kita ke dalam kelas? Siap, Pak. Siap, baik. Demikian Bu Erna. Ya, selamat dulu. Iya, kita ke kelas.
Selamat pagi. Doa mulai. Hari ini siapa yang tidak masuk? Siapa? Haipan Hadi, belum ada kabarnya ya. Siapa lagi? Rido. Ini dari mana, Ivan? Pandran Suwarna? Tuh, Haipan Hadi sama? Iya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 21. Oke, berarti Rido sama Haipan Hadi ini. Nah, hari ini kita akan melanjutkan pelajaran kita yang kemarin. Kemarin kita sudah mempelajari tentang persamaan linier satu variabel. Nah, kali ini kita akan mempelajari tentang pertidaksamaan linier satu variabel. Nah, sebelum kita masuk pertidaksamaan, kita mau ulang kembali tentang materi selanjutnya sebelumnya, yaitu tentang persamaan linier satu variabel. Oke. Sebelumnya Ibu ingin ingatkan kembali tentang materi prasyaratnya, yaitu kalimat terbuka dan kalimat tertutup. Ada yang bisa menjelaskan apa itu kalimat terbuka? Kalimat yang belum pasti jawabannya. Kalimat tertutup? Kalimat yang sudah pasti jawabannya. Oh, jawabannya. Ada yang bisa memperbaiki? Itu kurang lengkap ya, tapi sudah ini. Sudah kurang tepat, dikit lagi. Kalimat tertutup adalah kalimat yang belum. Oke, Putri. Kalimat yang sudah tentu dengan penilaiannya. Oke. Kalimat yang sudah jelas nilai ke. Oke, hari ini kita akan mempelajari tentang pertidaksamaan linier satu variabel. Jadi tujuan pembelajaran kita hari ini adalah yang pertama, kamu bisa membedakan antara pertidaksamaan dan ketidaksamaan. Jadi beda ya, pertidaksamaan dan ketidaksamaan. Terus yang kedua, kamu bisa menjelaskan pengertian apa itu yang dimaksud dengan pertidaksamaan. Tadi sudah kan persamaan. Otomatis kalau tahu persamaan, nanti tahu pertidaksamaan, bisa dong bedakan. Nah, kalau sudah sama-sama tahu dua-duanya, kan kamu baru tahu satu, baru persamaan. Kemudian yang ketiga, tentunya bisa menyelesaikan atau mencari himpunan penyelesaian dari pertidaksamaan linier satu variabel. Kita akan ada kesepakatan dalam pembelajaran kali ini. Jadi selama diskusi, karena kali ini kita berdiskusi kelompok, jadi diskusi kelompoknya diharapkan tertib ya, tertib, tidak ada yang mencontek dari kelompok lain. Kemudian
Baik. Bu Erna, Wati Sinurat, terima kasih sudah memberikan pembelajaran yang menarik menurut saya hari ini. Nah, selamat saya ucapkan. Nah, kalau boleh tahu apa yang Ibu rasakan selama 2 jam pembelajaran? Oh, Yang Ibu rasakan apa? masih agak kurang puas sih. Apa sebabnya? Di mana? Terutama karena mengatur waktunya sih itu. Jadi kayaknya setelah saya cermati LKPD ini terlalu banyak Terlalu. pengerjaannya. Jadi mungkin itu yang membuat waktunya agak lama gitu. Karena kalau dilihat aktivitas 1 itu ya sampai 15 nomor, aktivitas 2 itu walaupun 6 gitu, tapi karena membutuhkan analisis juga gitu, pemikiran juga. Terus yang untuk yang terakhir itu juga ya lumayan banyak, ada 10 apa 12 nih, 10 gitu kan, ditambah lagi kesimpulan-kesimpulannya. Jadi kurang maksimal lah, karena ya itu tadi Jadi Ibu saya kurang bisa mengelola waktu karena kebanyakan Ibu merasa LKPD-nya kurang terlalu banyak maksimal, aktivitasnya gitu. LKPD-nya terlalu banyak. Jadi ke depan apa rencana Ibu? Rencananya ya disesuaikan lah gitu loh, muatan materi dengan waktunya gitu. Jadi kalau terlalu padat itu kayaknya tidak efektif lah ya. Jadi kayak seperti main kejar-kejaran jatuhnya. Idealnya Ibu dengan materi ini butuh berapa jam? Menurut Ibu? Sebenarnya tetap 2 jam sampai 3 jam sih cukup gitu. Hanya saja memang di LKPD itu tadi terlalu banyak gitu. Terlalu banyak. Namun apa yang saya amati di kelas, justru menurut saya pembelajaran ini menarik. Menariknya dan esensinya dapat. Ini terbukti Ibu sudah melakukan aktivitasnya ini ada 78, tidak salah ya, 78. Saya bacakan ya. Semuanya. Nah, aktivitas yang Ibu lakukan tadi di kelas, pertama mengucapkan salam. Siswa menjawab, guru menyapa siswa, guru meminta siswa dan berdoa, guru mengecek kehadiran siswa, guru menyampaikan tujuan pembelajaran. Ini yang paling penting, sudah dapat. Dan Ibu tadi sudah menghubungkan materi yang sebelumnya dengan materi yang sedang dibahas. Selanjutnya Ibu juga memotivasi pemahaman siswa terkait materi yang dihubungkan dengan kehidupan sehari-hari. Siswa menjawab pertanyaan pemantik yang Ibu sampaikan. Siswa mendapatkan informasi tentang tugas dan pengelompokan. Nah, dalam pengelompokan tadi tidak ada yang komplain nampaknya. Kemudian siswa mendapat penjelasan tentang tentang kelompok, tentang seperti apa perannya dalam kelompok. Ibu sudah sampaikan tadi. Siswa juga Ibu dan siswa juga sudah membuat kesepakatan. Nah, ini hal yang baru dan Ibu sudah melakukan itu. Kemudian Ibu juga sudah menyuruh meminta siswa duduk sesuai kelompok masing-masing dengan cepat dan tertib tadi sesuai waktu. Kemudian Ibu telah menayangkan menggunakan teknologi ini, menayangkan slide pembelajaran dan terlihat jelas dari belakang, walaupun kecil tapi terlihat jelas. Artinya di ukuran anak-anak, walaupun ukuran orang dewasa mungkin itu terlalu kecil. Tapi nampak, saya tanya sempat anak tadi, jelas kata. Kemudian Ibu juga sudah membagikan LKPD, menyiapkan LKPD dari awal. Artinya materi ini sudah lengkap, ada LKPD-nya. Kemudian Ibu juga sudah menjelaskan bagaimana pendalaman pertanyaan materi tentang persamaan dan tidak persamaan, dan hebatnya Ibu sudah menyertakan contoh. Nah, jadi tidak hanya konsep. Kemudian ada 2 siswa tadi menjawab pertanyaan pemantik yang Ibu sampaikan. Kemudian pertanyaan berikutnya ada bernama Ivan dan Putri menjawab pertanyaan Ibu dengan sangat baik sesuai harapan. Kemudian Ibu juga memberi penguatan atas jawaban siswa. Jadi setiap ada jawaban anak, Ibu memberi penguatan. Itu menurut saya bagus, Bu. Perlu dipertahankan. Kemudian Ibu juga sudah menayangkan contoh, memberikan contoh pemahaman materi. Jadi tidak hanya sekedar materi yang dibahas saat itu, Ibu memberikan contoh dengan konteks kehidupan, real kehidupan. Di aktivitas 20,
Nah, ini memberikan contoh. Siswa malah memberikan contoh, ibu minta dapat. Nah, kemudian siswa dapat menjawab tentang materi yang dibahas, tentang kalimat tertutup dan kalimat terbuka. Sudah tadi. Selanjutnya, siswa mendapat penjelasan tentang pembeda ketidaksamaan dengan pertidaksamaan. Sangat elegan tadi pemberian pemberian contohnya. Nah, dari apa yang saya lihat, siswa memahami penjelasan dari ibu yang sampaikan tentang contoh, karena disertai contoh. Jadi maksud saya, pemberian contohnya seperti ini nanti terus dipertahankan. Contohnya ini, dalam kehidupan kita begini. Nah, ini sangat bagus, Bu. Kemudian siswa menjawab pertanyaan yang ibu sampaikan. Walaupun pertanyaannya klasikal, tapi mereka memberi respon. Mengapa tidak saya tulis 2 atau 3? Karena anak banyak menjawab. Artinya mereka tertarik dengan materi ini. Nah, kemudian ibu mengajukan lagi pertanyaan pemantik berikutnya, ditampilkan di depan. Nah, disertai dengan gambar. Nah, ini yang menarik, sangat menarik juga. Ibu menayangkan gambar 1, gambar 2, gambar 3 melalui slide. Ada interaksi antara siswa dan guru. Nah, saya perhatikan mereka fokus semuanya. Yang tadinya yang menunduk-nunduk jadi perhatian ke depan. Berarti gambar ini efektif. Tayangan itu efektif. Nah, ini Bu. Selanjutnya saya potong aja ya ke berikutnya. Dalam pembagian kelompok juga, dalam pemilihan kelompok, ibu sudah menunjukkan pekerjaan yang demokrasi. Demokrasi artinya siapa yang sudah siap yang tampil. Tidak main paksa, kamu siap nggak siap maju. Nah, itu jangan lagi. Siapa yang sudah siap? Oh, kelompok ini siap. Nah, artinya ibu telah mempersilahkan kelompok yang sudah siap. Nah, dan mereka juga tampil dengan gamblang di depan. Nah, LKPD-nya juga ibu menarik LKPD-nya. Artinya instruksinya jelas di LKPD. Yang mana yang dikerjakan anak jelas. Kalaupun menurut ibu itu banyak, tapi menurut saya masih ideal untuk tahapan ini. Artinya tujuan yang diinginkan tercapai. Artinya contoh-contoh tugas-tugas yang ada di LKPD itu sudah menggambarkan tujuan. Saya fokusnya ke tujuan. Artinya apa yang ibu paparkan di tujuan itu tergambar di LKPD-nya, walaupun menurut ibu itu banyak. Nah, kalau terlambat lewat 5 menit 10 menit hal yang biasa itu, karena ada ya pergantian jam gitu kan. Jadi menurut saya Bu, walaupun ibu merasa itu kurang efektif waktunya, menurut saya sudah. Kelompok 3 dan 5 memberikan jawaban, guru mengarahkan. Jadi ibu sudah mengarahkan, jawaban anak diarahkan lagi, dikuatkan lagi. Guru memberikan penguatan tentang variabel, pertidaksamaan disertai contoh di slide. Beberapa kelompok tadi berebut, saya lihat memberikan respon. Nah, mengapa sempat berebut? Karena pelajaran ini menarik bagi mereka. Kalau tidak ada respon berarti tidak menarik, gitu kan? Nah, saat pengerjaan kelompok, ibu juga sudah mengecek setiap bab. Saya lihat tadi ibu dari kelompok 1, kelompok 2, terus artinya ada di sana keadilan. Tidak hanya fokus pada satu kelompok. Sudah berkeliling. Artinya kan mereka punya hak yang sama untuk diperhatikan. Kemudian di saat kelompok 3 menyajikan hasil diskusi, mereka juga tampil dengan percaya diri, saya lihat. Dan ketika mereka berdiskusi juga saling, nggak ada yang, walaupun 1-2 ada, tapi nampaknya ikut. Apa yang saya lihat tadi aktivitas setiap kelompok, mereka ikut menyumbangkan pikiran gitu kan. Nah, kelompok 2 memberikan tanggapan, guru memberikan penguatan lagi. Nah, ini kelompok 1, 4, dan 5 memberikan tanggapan tentang aktivitas 2. Itu yang paling ramai tadi. Kelompok 1, 4, dan 5 memberikan tanggapan tentang aktivitas 2. Kelompok 4 memberikan jawaban yang benar. Kelompok 4 dan 5 memberikan tanggapan. Siswa dan guru menyimpulkan tentang ketidaksamaan. Jadi kesimpulan itu jangan lama-lama, tidak harus selalu di akhir. Begitu dibahas simpulkan. Artinya untuk pemahamannya. Kalau nanti terlalu lama disimpulkan di akhir, takutnya lupa ya. Karena ini ada 3 kan yang di komponen yang ibu tampilkan. Kemudian guru kembali memberikan penguatan. Nah, ini yang paling penting lagi. Ibu telah memberikan umpan balik tentang pertidaksamaan dan ketidaksamaan. Ibu ulang lagi.
Yang namanya belajar kan mengulang. Kemudian siswa memberikan respon. Jadi bukan hanya Ipan saja, di kelompok 5 juga ada, di kelompok 3 aja memberikan respon. Lupa namanya siapa. Kemudian siswa merasa menarik. Ketika ibu bertanya, mengapa pembelajaran ini menarik? Karena mereka menariknya karena mereka suka berkelompok. Nah, ini saya catat. Siswa merasa menarik dengan pembelajaran hari ini karena model pembelajarannya mudah dipahami, materinya mudah dipahami, karena mereka berkelompok. Jadi, untuk apa pembelajaran itu terlalu tinggi, anak juga tidak tahu kan? Lebih bagus yang sederhana, sederhana bagi kita, tapi anak juga paham. Nah, biarlah sedikit-sedikit, tapi lama-lama nanti kan masuk hotsnya gitu kan. Tapi ini sudah ada hotsnya. Di gambar sudah ada hot, di LKPD ada hot. Jadi, saya berikan apresiasi yang bagus ini Bu. Kemudian siswa menyarankan untuk pembelajaran berikutnya tetap berkelompok dengan anggota yang berbeda. Nah, ini Bu, masukan ini perlu. Nah, Bu Erna. Kemudian guru membagikan, Ibu juga sudah memanfaatkan teknologi, membagikan tugas individu melalui WhatsApp group. Jadi tidak hanya manual, tidak ditulis di kertas. Artinya kan mereka nanti kalau memang mereka menarik, cepat dia buka HP-nya. Nah, jadi ya sudah bisa Ibu, artinya sudah membaca situasi, literasinya jalan. Artinya anak suka handphone, jadi mudah-mudahan nanti dengan ada di share di grup, mereka lah dekat dengan handphone langsung buka tugas. Kemudian, nah, ibu juga meminta anak menyimpulkan. Nah ini, jadi bukan guru yang menyimpulkan. Ibu Surati udah, walaupun ibu memancing di awal, tapi memberikan anak juga simpulan. Kemudian, ibu juga sudah menyampaikan informasi tentang pembelajaran materi yang akan datang. Nah, kemudian guru menutup pembelajaran. Jadi ada 76 aktivitas yang ibu lakukan pada 2 jam pelajaran ini. Terima kasih banyak. Selanjutnya saya berharap dengan pembelajaran yang ibu rasakan hari ini, terus menurut ibu untuk pengembangan ke depan, apa yang ibu lakukan? Pengembangan ke depan, materi selanjutnya. Kalau ke depannya sih berdasarkan masukan dari anak tuh ya tetap mereka suka berdiskusi, jadi membuat desain pembelajaran yang bekerja berkelompok, kemudian mengemas materi menjadi sesuatu yang menarik gitu, baik dari tampilannya maupun muatan materinya. Contohnya ya mengambil contoh dari kehidupan sehari-hari yang gampang mereka pahami, yang sehari-hari itu sering mereka terbiasa gitu, tapi selama ini nggak connect gitu loh. Yo ternyata ini gitu loh. Sering membaca seperti tadi kan, kecepatan maksimal gitu. Mereka biasa gitu loh. Ternyata di pelajaran matematika itu masuk ke dalam pertidaksamaan. Pertidaksama. Gitu. Jadi seperti itu aja kayaknya. Jadi, mengemas materinya menjadi lebih menarik. Nah, mengemas materi lebih menarik. Ada keinginan untuk menggunakan model pembelajaran untuk berikutnya? Kalau paling model pembelajaran tetaplah dia yang kooperatif, tapi kan kooperatif nih ya banyak kan, ada yang jigsaw, ada yang macam-macam gitu. Itu nanti ya disesuaikan dengan materinya sih Pak. Materinya. Baik. Tingkat kepuasan ibu selama 2 jam ini membersamai anak. Nah, kalau dibuat skalanya 1 sampai 10, di mana tingkat kepuasan ibu dan apa alasannya? Tingkat kepuasan ibu di angka berapa? 1 sampai 10? Masih di angka 7 lah. 7, apa alasannya? Alasannya yaitu tadi, rasanya saya tadi berharap pas kesimpulan itu anak tidak perlu dibimbing lagi gitu kan. Kemudian yang kedua ya alokasi waktu tadi sih pengennya sih tepat waktu gitu. Kemudian saya berharap tadi juga sempat memberikan, sebenarnya saya sudah menyiapkan latihan individu yang tidak banyak sih soalnya gitu, tinggal sedikit gitu, tapi karena kemakan waktu habis di diskusi kelompok tadi ya. Diskusi kelompok. Jadi lebih memaksimalkan inilah, menyesuaikan waktu dengan cakupan materinya gitu. Jadi biar masalah yang tadi itu bisa
lebih diminimalisir lah, minimalisir. Nah, dari apa yang kita Ibu membersamai anak tadi, menurut Ibu, prediksi Ibu, keberhasilan anak, daya serap yang dicapai anak menurut Ibu hari ini berapa persen? Secara umum saja. Secara umum Dari tujuan yang tujuan pembelajaran Ibu tetapkan di awal, secara umum daya serap anak menurut Ibu, alibi Ibu berapa persen? kalau untuk beberapa anak itu mungkin sudah di atas 70%, tapi yang di atas 70% ini paling sekitar 50% anak lah. 50%. Di bawah 50% saya rasa nggak nyampe 70%, banyak Oh. yang karena ini kan kegiatan diskusi kelompok gitu, jadi agak tersamarkan gitu anak-anak yang hanya menebeng nama saja. Jadi nanti Ibu lebih menunggu lagi di asesmen sumatifnya berapa persentase realnya. Baik. Ibu, untuk sesi supervisi akademik hari ini saya ucapkan terima kasih dan saya berapresiasi. Nah, sekarang kita masuk ke coaching. Apa yang Ibu rasakan dengan supervisi berbasis coaching seperti ini? Yang Ibu rasakan, apakah merasa tertekan? Enggak sih. Apakah merasa, coba Ibu? Lebih terbuka sih jadinya kan, lebih leluasa karena tidak merasa dihakimi aja. Tidak merasa dihakimi. Nah, apakah saya merasa menekan di dalam kelas? Tidak. Nah, syukur alhamdulillah. Baik Ibu, dukungan-dukungan apa yang Ibu butuhkan ke depan agar pembelajaran itu lebih efektif? Dukungan apa ya? Paling inilah ya, karena sekarang ini semua sudah berbasis IT, teknologi, ya dukungannya contohnya seperti memfasilitasi lah di kelas gitu kan. Hal yang bisa digunakan seperti Infocus sudah ada gitu, tapi akan lebih enak lagi kalau dia sudah dipermanenkan di sana gitu. Jadi tidak ini Tidak pindah-pindah, tidak menyiapkan dari apa lagi? kemudian kalau bisa di sekolah kita difasilitasi juga internetnya gitu kan. Karena seperti yang tadi slide yang ditampilkan tadi itu kalau tidak ada sambungan internet itu bukan PowerPoint gitu, itu menggunakan book creator gitu, jadi dia seperti buku gitu kan. Seperti Canva juga lah modelnya, tapi didesain dalam bentuk buku. Itu online tadi itu? Online, jadi anak juga kan bisa lebih leluasa bereksplorasi di jaringan lah gitu. Bisa. Baik Bu Erna, terima kasih banyak. Supervisi akademik kita yang berbasis coaching hari ini terlaksana. Apa yang diharapkan seperti yang tertuang di modul ajaran LKPD serta tujuan pembelajaran menurut saya sesuai harapan. Terima kasih banyak, dan untuk sebagai bukti kita aja minta ditandatangani aja, nanti saya isi, saya pindahkan. Catatan-catatan ini saya ketik, saya kirim ke Bu Erna. Oke, Pak. Ya, tinggal ditulis tanda tangan saja. Ya. Oke. Terima kasih banyak. Sama-sama, Pak. Tingkatkan lagi. Ya.